Sobat JKN, jumpa lagi dalam podcast Info JKN Tulungagung. Di pagi hari yang agak gerimis ini, kita akan bahas beberapa program yang ada di BPJS Kesehatan. Hari ini kita akan kedatangan narasumber dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Di sini sudah ada sahabat saya, Amar. Halo Amar, apa kabar? Halo Mbak Ratna. Gimana kabarnya hari ini, Mar? Alhamdulillah, baik dan Baik ya? tetap semangat. Walaupun kehujanan, Iya. tapi nggak masuk angin kan? Alhamdulillah, enggak. Walaupun kehujanan, musim pergantian musim yang kayak gini, kita harus tetap semangat ya, Mar ya? Iya, tetap semangat agar tetap sehat juga. Oke, baik Mar. Di sini mungkin banyak sobat JKN yang pada penasaran sih kenapa di BPJS Kesehatan ada bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Nah, ini di sini Amar kan juga sebagai staf mutu layanan fasilitas kesehatan gitu ya, Mar. Sebenarnya kenapa sih sampai ada bagian mutu layanan fasilitas kesehatan ini? Ya tentunya kenapa sih adanya mutu layanan ini? Nah, mutu layanan ini salah satu merupakan tujuan utama BPJS Kesehatan, di mana tentunya kami sebagai penyelenggara jaminan sosial itu memastikan di fasilitas kesehatan dan memastikan peserta yang memanfaatkan fasilitas kesehatan itu dapat terpenuhi kebutuhan standarnya atau biasa kita sebutnya itu KDK. Oke. KDK itu apa? Kebutuhan dasar kesehatan. Kebutuhan dasar kesehatan. Oke. Berarti memang BPJS Kesehatan ini sangat peduli banget ya dengan mutu layanan yang diberikan, karena kita juga melibatkan pihak ketiga atau fasilitas kesehatan gitu ya, Mar, dalam memberikan layanan kepada peserta JKN gitu ya. Oke. Saat ini lagi marak nih di masyarakat ya, ada antrian online. Kemarin banyak masyarakat juga yang bertanya-tanya, sebenarnya kenapa sih harus ada antrian online kalau mau berobat? Nah, mungkin Amar bisa menjelaskan sebetulnya kenapa sih harus ada antrian online dan apa fungsinya antrian online ini? Ya. Untuk antrian online sendiri ya, ini pastinya adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, di mana memungkinkan untuk peserta JKN itu untuk mendaftar antrian bisa dari mana saja. Oke. Itu berarti pasien yang mau berobat ya? Berobat, betul. Jadi pasien yang mau berobat ke Vaskes itu tidak harus berkunjung ke Vaskes terlebih dahulu untuk mendaftar, tapi bisa dilakukan dari aplikasi Mobile JKN namanya. Berarti dari mana saja mereka bisa langsung mendaftar ya? Ya, bisa. Oke, karena banyak fenomena gitu. Banyak fenomena masyarakat yang berobat di rumah sakit, terutama yang rumah sakit besar gitu ya. Mereka biasanya dulu datang pagi-pagi, antri, naruh barang gitu ya, Mar. Kalau dengan antrean online ini, mereka dari mana aja bisa daftar ya? Bisa daftar dari mana saja. Selain itu juga manfaatnya ada lagi meminimalkan resiko keterlambatan peserta nih untuk datang. Kan kadang kita lama nih nunggu ya kan. Lama nunggu akhirnya ditinggal dulu, sarapan dulu gitu. Waktu dipanggil orangnya nggak ada ya. Orangnya nggak ada. Nah, lewat antrian online ini peserta bisa melihat juga tentang waktu antriannya, seperti itu. Misal, di sini sisa antrian berapa nih, dan saya harus sudah di Vaskes itu kapan dan jam berapa, itu bisa diprediksi. Oh gitu, bisa kelihatan ya dari antrian online itu ya. Oke, kalau untuk pendaftaran antrian online sendiri ini, apakah itu hanya untuk pendaftaran yang mau berobat di poli spesialis di rumah sakit, atau juga bisa peserta yang daftar di FKTP bisa nggak sih pakai antrian online ini? Bisa. Jadi untuk antrian online ini di dalam aplikasi Mobile JKN itu bisa mengakomodir baik itu peserta yang ingin berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Oke. Berarti mereka pas peserta BPJS Kesehatan ini harus punya aplikasi Mobile JKN ya? Iya.
Itu bisa di-download melalui tipe HP apa saja, Mar? Apa saja, baik Android maupun yang punya Apple bisa. Bisa ya. Bisa Oke. di-download dari Play Store maupun App Store. Tuh, semakin memudahkan peserta ya dengan Tentunya. digitalisasi layanan ini ya. Oke, terkait dengan antrian online, ketika peserta sudah download aplikasi Mobile JKN, itu caranya gimana sih mereka untuk daftar antrian online ini? Oke. Nah, untuk mendaftar antrian online ini, peserta cukup yang pastinya ya, peserta harus wajib punya Mobile JKN. Selanjutnya, peserta dapat melihat ke menu pelayanan pendaftaran antrian. Nah, di situ nanti ada pemilihan ya Oke. terkait dengan jenis fasilitas kesehatan yang dituju. Nah, di situ nanti tersedia FKTP dan FKRPL. Oke. Nah, untuk di FKTP ini nanti peserta bisa memilih poli yang ingin dituju. FKTP. FKTP. Oke. Bisa memilih poli yang dituju, nanti bisa memilih juga terkait dengan pendaftarannya ingin kapan. Biasanya kalau di FKTP itu ada hari ini dan besok. Oh gitu, berarti bisa memperkirakan tanggal berkunjungnya kapan gitu ya? Iya, maksudnya? betul. Oke. Hari ini dan besok. Kemudian nanti peserta bisa memilih juga dokter siapa yang ingin dituju. Di situ nanti terlihat jadwal tenaga medis atau dokter yang memang buka ya di Tanggal yang setiap dia poli di inginkan gitu ya. vaskes tersebut. Nanti tinggal dipilih saja dan kemudian peserta dapat mengisi keluhannya. Nah, keluhannya apa nih? Misal saya demam, ya udah nanti itu diisikan demam. Lalu tinggal klik simpan saja. Oh, bisa langsung mengisi keluhan di situ ya. Betul, bisa. Dan nanti fasilitas kesehatan bisa melihat juga ya ketika peserta udah mendaftar keluhannya apa. Berarti itu lebih mempercepat pada proses registrasi ya. Betul. Oke, itu yang di FKTP ya. FKTP. Kalau yang di FKTL, sebelumnya gini, kalau di FKTP dia udah daftar antrian online nih, Iya. memperkirakan untuk dari kunjungnya tanggal berapa gitu ya. Iya. Nah, misalkan besok dia mau berkunjung. Nah, pada tanggal itu apa yang dia harus lakukan ketika datang di FKTP itu, Mas? Itu tinggal menunjukkan saja aplikasi Mobile JKN dan nomor Oke. antriannya. Nanti peserta otomatis akan diarahkan langsung ke poli tujuannya. Oh, oke. Gampang banget ya sekarang. Gampang sekali. Tinggal, oh ini saya sudah daftar gitu ya. Yang peserta yang nggak daftar pakai antrian online justru Ya, nunggu itu lama justru nunggu gitu ya. lama. Karena nomor antriannya kan pasti semakin panjang. Semakin panjang. Akan didahului oleh yang sudah daftar online. Mobile JKN. Oke. Nah, ini mempermudah banget nih ya Ya. sepertinya. Itu tadi yang di FKTP. Nah, Ya. kalau yang di FKTL itu gimana cara peserta daftarnya? Apakah sama atau gimana? Nah, untuk yang di FKRPL ini memang sedikit berbeda ya. Nah, tapi tetap masuknya sama di menu pelayanan pendaftaran antrian. Nanti pilihnya itu jenis fasilitas kesehatan yaitu FKRPL. Nah, nanti setelah memilih fitur tersebut, otomatis di dalam fitur itu akan tertampil Oke. nomor rujukan maupun nomor surat kontrolnya peserta. Oh, sudah langsung ada nomor rujukannya ya? Betul. Oke. Nanti tinggal dipilih saja untuk nomor rujukan ataupun surat kontrolnya, lalu tinggal memilih tanggalnya. Nah, Tanggal untuk nomor kunjungnya ya. rujukan itu nanti peserta bisa memilih tanggalnya sesuai dengan tanggal kunjungan yang akan nanti dia rencanakan. Oke. Tetapi jikalau memang surat kontrol ya, terkhusus surat kontrol, peserta nanti dapat menjadwalkannya sesuai jadwal kontrol yang telah diberikan oleh DPJP. Dokternya. Oh, Iya, oke. Kalau surat kontrol harus sesuai itu ya. betul. Oke, tadi Amar menjelaskan bahwa peserta yang mau rujuk ke rumah sakit itu tinggal ngisi aja pendaftaran di antrian Mobile JKN gitu kan. Nah, di situ udah langsung muncul rujukannya dia ya. Berarti pihak FKTP sudah menginput ya itu rujukan ketika pasien itu dirujuk itu udah langsung Betul, ada ya sudah datanya? langsung ada. Oke, terus kalau dia sudah daftar antrian online, perlu bawa nggak sih? Masih ada sih nggak cetak rujukan dari FKTP kalau sudah antrian online gitu tuh, Mar?
Sebenarnya itu memang kita kan di BPJS Kesehatan paperless ya, Udah sudah paperless, paperless. oke. Jadi ya sebenarnya tinggal tunjukkan saja antriannya dan tidak perlu bawa apa-apa lagi. Cuma memang terkadang ya fasilitas kesehatan masih ada yang memerlukan untuk berkas-berkas tersebut. Oke. Ya, misal bisa dibawa saja untuk nomor rujukannya atau surat rujukannya dan surat kontrolnya. Oke. Cukup itu saja. Oke. Tapi ya Sebetulnya sekarang nggak wajib, ya. iya. Oke. Cukup dengan menggunakan mobil JKN saja, membawa HP udah bisa langsung mendapatkan pelayanan. Betul. Oke. Berarti sebetulnya kalau dari fasilitas kesehatan tingkat pertama masih juga diberikan rujukan secara hard file gitu ya, tapi tidak wajib untuk dibawa gitu ya. Betul. Ini juga mempermudah banget ya buat Iya. peserta, nggak perlu fotokopi apa-apa gitu kan ya. Iya. Sekarang berubah juga nggak perlu bawa fotokopian kartu atau apa, cukup menunjukkan KTP KTP saja. saja. Oke, benar-benar paperless. Paperless. Jadi nggak perlu bawa tas gede gitu ya. Iya, Ketika bawa ke rumah betul. sakit, bawa tas, bawa map, terus di jalan jatuh dan sebagainya, berkasnya berhamburan gitu ya. Itu yang sangat memudahkan peserta sih sebetulnya ya. Nah, kalau dari sisi fasilitas kesehatan sendiri nih Mar, tadi kan keuntungan yang didapatkan peserta dengan antrian online, bisa daftar dari mana aja, bisa memperkirakan waktu kedatangan gitu kan. Nah, kalau dari sisi fasilitas kesehatan sendiri, manfaatnya ada nggak sih dari antrian online yang sudah dilakukan oleh pasien ini? Nah, tentunya ada, Mbak Ratna. Nah, jadi untuk di sisinya fasilitas kesehatan, untuk manfaatnya dengan menggunakan antrian online ini, yang pertama dari Vaskes bisa mengurangi waktu tunggu di fasilitas kesehatan. Oke. Ya kan? Jadi nanti pelayanan yang diberikan oleh Vaskes itu semakin cepat. Seperti itu. Yang kedua, mengurangi penumpukan peserta. Nah, sering kita lihat ya fenomena-fenomena di rumah sakit, peserta sampai duduk-duduk di gitu ya, tempat bawah, duduknya. saking tempat duduk itu sudah terisi penuhnya, akhirnya duduk-duduk di bawah lah, ngemper dan lain-lain. Nah, itu salah satu manfaatnya bagi fasilitas kesehatan untuk mengurangi penumpukan peserta di Vaskes. Karena kan peserta tadi sudah bisa melihat nih kapan saya harus datang ke Vaskes, ya Nggak kan? semuanya harus datang jam 10 Iya, pagi gitu betul. ya. Oke. Sudah bisa memperkirakan seperti itu. Nah, dan pastinya poin utamanya untuk Vaskes yaitu meningkatkan kepuasan peserta terhadap pelayanan di Vaskes itu sendiri. Oke, itu sebenarnya tujuannya ya. Tuh, tujuannya itu. Dari pelayanan itu sebetulnya adalah kepuasan dari yang diberikan pelayanan kesehatan gitu kan ya. Betul. Nah, Mar, tadi kalau di rumah sakit peserta kan udah daftar nih. Ya. Nah, pada hari dia datang, itu dia harus apa yang dia lakukan? Apakah dia tetap datang ke loket pendaftaran atau seperti apa, Mar? Nah, jikalau peserta JKN mendaftarkan melalui antrian mobil JKN itu bisa langsung ke poli, tidak harus ke pendaftaran. Oh gitu, berarti nggak harus ke Betul. loket pendaftaran lagi ya? Betul. Oke. Nah, terkecuali memang peserta tersebut baru pertama kali ya, pertama kali berkunjung ke rumah sakit itu, sehingga harus dilakukan di pendaftaran dulu Oke. untuk mendapatkan nomor rekam medisnya. Tapi jikalau pasien itu sudah lama, pasien-pasien yang Sudah rutin berulang juga gitu ya. berulang, itu bisa langsung ke poli. Nah, ini yang harus diketahui semuanya ya, Maria. Jadi buat sobat JKN yang memang sudah mendaftar antrian online di rumah sakit, kalau masih pasien baru, itu harus datang ke loket pendaftaran dulu untuk registrasi ya. Betul. Jadi untuk registrasi, terus nanti mendapatkan nomor rekam medisnya. Betul. Tapi kalau udah yang berobat berulang, Berulang itu nggak perlu. Perlu Wah, lagi. itu sangat mempersingkat waktu banget ya. Jadi udah langsung ke poli, masuk ke poli gitu ya. Iya. Oke, tinggal nunggu panggilan. Tunggu panggilan dari dokter aja. Nanti dipanggil oleh dokter ya udah tinggal Oke, dilayani. dilayani. Berarti ke poli nggak usah ketuk pintu. Oh, saya datang.
Enggak ya, dia langsung Enggak, datang iya. duduk aja, tinggal nunggu panggilan gitu ya? Iya, tinggal nunggu panggilan aja di Oke. depan poli, nanti kan dari dokter juga memanggil nomor antrian. Wah, sangat simple banget ya. Ini sekarang sudah inovasinya dari BPJS Kesehatan ini luar biasa ya, dan tentunya ini didukung oleh fasilitas kesehatan Kesehatan. juga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tanpa dukungan dari fasilitas kesehatan juga BPJS nggak akan bisa berjalan sendiri gitu ya, Betul. Maria, memberikan mutu layanan yang baik bagi peserta ya. Oke, itu tadi kita udah bahas tentang antrian online nih, Ya. Mar. Nah, kalau ada pasien yang sudah berobat berulang kali di rumah sakit dan dia masih memerlukan berobat dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, sebenarnya mereka banyak yang belum tahu juga nih, sebenarnya rujukan itu berlakunya berapa kali sih atau berapa bulan? Hitungnya kali atau bulan sih ini sebetulnya ya? Oh, ya. Terkait dengan rujukan ya. Nah, untuk rujukan dari FKTP itu masa berlakunya adalah 90 hari. Oh, Jadi 90 bukan kali maupun bukan bulan, tapi Oke. 90 hari. 90 hari. Oke. Betul, itu yang pertama. Dan istilahnya kalau misalkan peserta itu membutuhkan kontrol secara berulang, itu bisa menggunakan rujukan tersebut. Tetap masih bisa ya, Masih nggak bisa. perlu datang lagi ke Nggak KTP ya, perlu, Mar. betul. Asalkan dalam jangka waktu 90 hari tadi. Meskipun dia dalam 1 bulan dia misalkan harus berkunjung 2 kali pun masih tetap bisa pakai rujukan tersebut ya. Masih bisa. Oke, nah ini yang nggak perlu lah dari rumah Iya. sakit harus datang lagi ke FKTP. Betul. Nah, Bapak Ibu yang sudah rutin kontrol, mungkin ini bisa menjadi perhatian bersama ya, untuk rujukan masa berlakunya 90 hari. Nah, kalau itu pasiennya rawat jalan, kalau habis rawat inap kan biasanya disuruh kontrol ya, Mar. Iya. Nah, kalau disuruh kontrol itu pasien mendapat apa? Surat kontrol ya sepertinya. surat Nah, kontrol. surat kontrol. Kalau sudah punya surat kontrol, dia perlu nggak sih mendapatkan rujukan lagi dari FKTP kalau untuk kontrol itu, Mar? Nah, untuk surat kontrol ini juga peserta JKN itu tidak perlu lagi untuk ke FKTP selama memang rujukannya itu masih berlaku. Oh, Seperti gitu. itu. Oke. Kalau surat kontrol pos rawat inap sendiri itu berlaku berapa kali, Mar? Nah, untuk surat kontrol ini tentunya disesuaikan ya dengan kebutuhan dari pasien. Oke. Betul. Selama memang DPJP menyarankan untuk kontrol, otomatis nanti dari rumah sakit pun akan membuatkan surat kontrolnya. Oh, gitu. Tetapi tetap dengan rujukan awalnya tadi yang 90 hari, tanpa harus membuat rujukan baru lagi. Oh, berarti tetap harus ada yang rujukan awal itu ya? Betul. Oke. Nah, itu tadi banyak hal yang kita bahas tentang kemudahan dari antrian online. Nah, mungkin di sini Sobat JKN bisa benar-benar memanfaatkan ya fitur antrian online yang ada di aplikasi mobile JKN. Nah, ngomong-ngomong soal mobile JKN ya, Mar, di situ kita juga pernah lihat ada fitur iCare JKN. Nah, apa sih iCare JKN ini, Mar? Kalau boleh diceritakan? Nah, jadi memang iCare JKN ini salah satu inovasi juga ya dari BPJS Kesehatan, di mana difungsikan untuk memudahkan akses informasi riwayat pelayanan kesehatan peserta JKN itu sendiri. Oh, gitu. Berarti informasi riwayat pelayanan kesehatan. Betul. Kalau informasi riwayat pelayanan kesehatan berarti data-data yang ada di situ itu yang menginputkan adalah dari pihak fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Oh, jadi oke. nanti di iCare itu akan terlihat tuh pelayanan baik di FKTP, pelayanan peserta baik dari FKRTL, serta obat-obatnya juga apa-apa saja, diagnosanya juga. Nah, itu nanti dapat dimanfaatkan peserta maupun fasilitas kesehatan. Oh, seperti itu ya. Oke, itu ada di fitur aplikasi mobile JKN yang bisa diakses oleh masing-masing peserta. Betul. Jadi peserta bisa melihat gitu ya. Bisa melihat. Nah, kalau misalkan dia berkunjung ke luar kota atau tiba-tiba sakit di luar kota, berarti itu bisa membantu ya meriwayatnya itu. Fasilitas kesehatan bisa melihat juga. Bisa.
ada aplikasi khusus atau juga ini datang menunjukkan ini mobile JKN-nya, iCare Tidak. JKN-nya ini seperti Jadi apa, Mar? setiap fasilitas kesehatan tentunya kita sediakan ya aplikasi tersendiri, aplikasi Oke. dari BPJS Kesehatan, di mana di situ juga fasilitas kesehatan dapat melihat riwayat kesehatan peserta juga melalui fitur iCare JKN ini. Ada juga ya, Ada mereka juga. bisa, wah luar biasa ini ya. Jadi dari sisi peserta dan fasilitas kesehatan sama-sama dipermudah sebetulnya ya. Oke. Sebetulnya kalau dari sisi fasilitas kesehatan itu sangat memudahkan sekali ya, karena selain melihat dari rekam medis bisa dilihat dari ini juga ya, Maria. Iya, betul. Kalau untuk fasilitas kesehatan ini dampaknya sangat luas sekali ya, Mbak Ratna. Yang pertama bisa memudahkan dokter, petugas medis lainnya untuk mengakses riwayat pasien dengan cepat. Oke. Iya, tetapi memang iCare ini dikhususkan untuk dokter maupun dokter spesialis di fasilitas kesehatan. Yang kedua itu memudahkan dokter dalam merencanakan perawatan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan riwayat penyakit dari pasien. Oke. Dan tentunya itu sebagai untuk meningkatkan efisiensi dalam proses diagnosis dan pengobatan pasien itu sendiri. Ini luar biasa banget ini ya. Jadi inovasi-inovasinya ini tentu saja memberikan kemudahan banget ya buat peserta maupun buat fasilitas kesehatan, yang tujuan akhirnya sebetulnya adalah kepuasan dari peserta JKN ya, Maria. Pastinya. Oke, nah ini Sobat JKN jangan sampai ragu ya memanfaatkan fitur-fitur yang ada di mobile JKN nih ya. Oke, terus selain di mobile JKN itu juga ada iCare, ada antrian online, dan juga banyak fitur-fitur lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN ya. Nanti Sobat JKN bisa explore aja nih apa aja sih fitur-fitur yang ada di mobile JKN gitu ya, Maria. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan lagi, kadang ada pasien yang bingung ini, kalau habis rawat inap terus dia dapat surat kontrol, itu tanggalnya dia datang harus sesuai dengan surat kontrol itu atau boleh mundur atau maju gitu nggak sih, Mar? Sebenarnya kan untuk surat kontrol ini ya biasanya kan memang pasien diberikan ya setelah dilakukan pemeriksaan atau menjalani pengobatan tertentu ya. Nah, ketika dapat surat kontrol ini pastinya tentunya pasien harus sesuai dengan jadwal dari DPJP-nya, karena pasti jadwal tersebut juga sudah diperhitungkan ya oleh DPJP itu. Nah, cuma memang kan kita tidak bisa memaksakan kondisi ya. Jikalau memang peserta JKN ternyata ada ketidaksesuaian terkait dengan jadwal kontrolnya, itu nanti bisa langsung menghubungi vaskes terkait gitu. Konfirmasi vaskes terkait bahwa saya tidak bisa datang nih pada tanggal tersebut agar bisa digantikan di tanggal lainnya. Nah, itu tetap bisa. Oh, tetap bisa ya. Berarti via telepon bisa ya, Mar, menghubungi ke rumah sakitnya. Jadi nanti pihak rumah sakit yang akan mengatur ulang jadwalnya ya. Betul. Jadi tetap pakai surat kontrol yang dia bawa itu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Wah, ini ya, sangat luar biasa banget ini ya. Jadi peserta JKN atau pasien ini nggak perlu bingung lagi lah ya. Betul. Semuanya sudah ada solusinya. Ya. Oke. Terus ini, Mar, kalau ada juga pertanyaan nih dari peserta JKN ya di luar sana, mungkin sering banyak yang bingung ya. Apa benar sih kalau rawat inap pakai BPJS Kesehatan itu hari rawatnya dibatasi? Kadang ada yang bilang dibatasi 3 hari, belum sembuh disuruh pulang. Nah, itu sebenarnya hoax atau beneran? Mungkin bisa dijelaskan sama Amar nih. Tentunya itu hoax ya. Hoax ya, oke. Pastinya kan tentunya sesuai indikasi medis. Jadi misalkan memang selama itu peserta dibutuhkan untuk rawat inap, tentunya sesuai itu juga peserta mendapatkan rawat inapnya. Pelayanan rawat inapnya ya. Jadi nggak ada pembatasan dari rawat inap ya, Mar? Betul, tidak ada pembatasan. Walaupun 1 bulan, 40 hari? Pastinya sih tentunya tidak ada, cuma kan nggak mungkin selama itu ya. Oke. Berarti
jaminan pelayanan rawat inap itu tetap diberikan dan dijamin oleh BPJS sesuai dengan kebutuhan medis pasien yang ditentukan oleh dokter penanggung jawab pasien gitu ya Maria. Iya. Oke, jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Aku nanti di sana 3 hari harus pulang, belum sembuh, nanti masuk lagi. Itu adalah hoax. Itu adalah hoax dan itu nggak perlu menjadi kekhawatiran semuanya ya Sobat CKN. Oke, terus kemudian ini Mar, kalau pasien sudah mendaftar antrian online pada bulan tersebut, misalkan bulan ini dia kontrol, bulan depan dia mau kontrol lagi, tetap daftar pakai antrian online ya, mendaftar lagi Bisa. atau satu kali mendaftar itu udah untuk selamanya gitu enggak? Enggak. Oh enggak ya. Jadi nanti surat kontrol itu pasti kan akan diperbarui ya. Nah, selama itu memang namanya peserta surat kontrolnya sudah diperbarui, itu nanti akan muncul di mobil JKN-nya. Jadi bisa menggunakan surat kontrol terbarunya untuk daftar. Gitu. Nah, ini nih yang perlu semuanya ketahui nih ya. Ternyata banyak banget kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Nah, terkait dengan mutu layanan lagi ya Maria, BPJS Kesehatan itu dalam menjaga mutu layanan itu apakah juga selalu melakukan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan, Mar? Pastinya, tentunya. Pasti ya. Pastinya. Biasanya itu kita ada pertemuan bulanan, terus juga ada namanya supervisi ya ke fasilitas kesehatan. Pastinya untuk memastikan ya semua pelayanan maupun sarana prasarana di fasilitas kesehatan itu mumpuni. Oke, mumpuni dan sesuai dengan standar gitu ya. Sesuai dengan standar. Sehingga kan pelayanan nanti yang diberikan oleh fasilitas kesehatan itu sendiri bisa maksimal. Oke. Untuk peserta JKN. Nih, benar banget nih. Memang sebetulnya bukan untuk bermaksud menggurui atau mengintimidasi enggak sih, tapi sama-sama bagaimana mengevaluasi, memberikan pelayanan gitu ya Mar ya. Nah, terus kalau ini Mar, kalau ada peserta atau pasien yang sedang rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit, terus mereka terkendala terhadap kepesertaannya atau mungkin mereka mendapatkan pelayanan yang dirasa tidak sesuai. Itu ketika di rumah sakit mereka bisa melakukan pengaduan nggak sih ke BPJS Kesehatan? Tentunya bisa. Bisa ya? Ya, di situ ada namanya PIPP-nya ya. Di situ juga setiap rumah sakit, setiap vaskes itu pasti ada PIPP-nya. Ada ya. Betul. Nanti peserta bisa langsung menuju ke tempat tersebut. Nanti di sana monggo disampaikan keluh kesahnya seperti apa. Seperti itu. Atau bisa juga melalui mobil JKN. Oh bisa ya? Bisa. Keluhan melalui mobil JKN ya? Betul. Nah ini nih, benar banget. Sekarang semuanya zamannya sudah digital ya, dan semuanya serba cepat. Jadi BPJS Kesehatan pun juga berusaha memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara gitu ya Maria. Oke, nah ini Sobat CKN, tadi kita udah banyak membahas ya tentang mutu layanan untuk di fasilitas kesehatan. Tentunya hal ini semuanya memang bermanfaat bagi peserta. Nah mungkin ini sudah pada penghujung podcast kita hari ini ya Mar. Mungkin Amar mau menyampaikan ada enggak sih close statement atau yang mau disampaikan ke peserta JKN? Monggo Mar, silakan. Mungkin ini titip pesan juga dari teman-teman Yan Vaskes atau mutu layanan fasilitas kesehatan. Jadi untuk peserta JKN yang memang belum punya mobil JKN-nya, monggo dapat di-download terlebih dahulu. Lalu misalkan bingung nih teman-teman tidak punya pulsa seperti itu, nanti di fasilitas kesehatan pun tersedia namanya pojok mobil JKN. Oh, ada ya pojok mobil JKN. Oke. Ada pojok mobil JKN, ataupun nanti peserta JKN bisa berkunjung ke loket informasi di masing-masing vaskes, sehingga nanti dari teman-teman fasilitas kesehatan juga dapat membantu peserta JKN ini untuk meregistrasikan aplikasi mobil JKN ya. Tuh, sekarang kan untuk aplikasi mobil JKN ini sudah tidak perlu lagi tuh namanya OTP-OTP-an. Udah nggak pakai OTP ya sekarang. Iya, betul. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman fasilitas kesehatan agar nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan user mobil JKN-nya. Oke.
Oke, terima kasih Amar ya atas penjelasannya hari ini. Tentu saja semuanya bisa bermanfaat buat peserta CKN, tentu saja Sobat Info CKN Tulungagung. Makasih banyak Amar ya, tetap semangat memberikan pelayanan terbaik. Oke, Sobat Info CKN Tulungagung, itu tadi telah banyak yang disampaikan oleh Amar tentang mutu layanan fasilitas kesehatan. Pesannya jangan lupa download aplikasi mobile CKN, karena dengan aplikasi mobile CKN semuanya dapat ada dalam satu genggaman. Ketika Sobat CKN memerlukan pelayanan kesehatan sudah tidak kesulitan lagi. Terima kasih banyak, sampai ketemu di podcast Info CKN selanjutnya. Sampai ketemu lagi.